Bursa transfer sepak bola memang seringkali memunculkan sebuah kejutan tak terduga. Dan itu juga yang tengah terjadi kepada winger muda timnas Indonesia, Rafael Struijk, di mana pemain 21 tahun tersebut gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba secara resmi bergabung ke salah satu klub Liga Australia, Brisbane Roar, yang notabene klubnya dimiliki oleh Bakrie Group. Tentu saja transfer ini sangat membuat publik tanah air terkejut. Sebab selama ini, gak ada rumor sedikit pun yang menyebutkan kalau Rafa akan main di sana. Dan seperti yang umum terjadi, seketika itu pula, value dari A-League dan juga Brisbane Roar pun melonjak tajam. Bahkan kabar ini sendiri jauh lebih heboh dibandingkan kedatangan mantan 2 bintang Eropa ke Liga Australia, yakni Juan Mata dan juga Douglas Costa. Rafael Struijk, gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba main pindah aja ke Liga Australia. Di mana pemain 21 tahun tersebut secara sah mengikat kontrak 1 musim bersama Brisbane Roar sampai 30 Juni 2025. Dilansir dari ESPN Asia, kalau kepindahan Rafa ini statusnya free transfer, yang mana artinya ia secara sepakat berpisah dengan ADO Den Haag alias putus kontrak. Jelas masuknya Rafa ke Liga Australia seketika itu juga membuat publik penasaran. Dan sebagaimana mestinya the power of netizen Indonesia, value dari A-League ataupun Brisbane Roar seketika melonjak tajam. Dari sisi followers di Instagram, Brisbane Roar sendiri mengalami kenaikan yang cukup signifikan, di mana sebelum Rafa masuk, followers tim itu hanya berkisar sekitar 69,3 ribu. Dan setelah Rafa masuk, setidaknya sampai narasi ini ditulis, followers tim tersebut udah mencapai 100 ribu, yang mana diperkirakan itu akan terus bertambah. Bersama Brisbane Roar sendiri, Rafa kabarnya akan memakai nomor 7. Dan sudah pasti harapan serta pertimbangan ia memilih Australia adalah untuk mendapatkan menit bermain reguler. Meskipun di satu sisi, banyak juga yang menyayangkan hal ini karena bagaimanapun di usia 21 tahun, terlalu cepat bagi Rafa buat meninggalkan Eropa. Tapi nggak apa-apa, toh bagaimanapun Liga Australia masih menjadi salah satu liga terbaik di zona Asia dan cukup banyak scouting dari Eropa yang memantau liga ini. Terlebih, kontrak Rafa hanya 1 musim, jadi harapannya semoga ia bisa dapat menit bermain reguler dan bisa tampil bagus untuk kemudian kembali lagi ke Eropa, kan gitu. Nah, apa yang menjadi pertimbangan Rafa memang cukup masuk akal. Di ADO Den Haag sendiri, ia memang jarang sekali mendapatkan kepercayaan tampil, khususnya di level tim senior. Padahal, jika kita melihat statistiknya di level junior, penampilan Rafa ini terbilang bagus. Di ADO Den Haag U18, Rafa mampu mengemas 3 gol serta 1 assist dari 4 pertandingan untuk kemudian naik kelas level U21. Nah, di level U21, ia mampu mencetak 10 gol dan 5 assist dari 41 penampilan. Sayangnya, di tim senior Rafa cuma diberikan kesempatan 11 kali tampil, itu pun kebanyakan dari bangku cadangan. Di sisi lain, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, pada akhirnya juga turut mengomentari soal kepindahan Rafa ke Liga Australia. Bagi yang belum tahu, kalau Brisbane Roar dan Indonesia sebelumnya memang punya keterikatan tersendiri. Pertama, pada tahun 2005, Coach Shin saat masih jadi pemain pernah main di tim ini. Meskipun begitu, karir Shin Tae-yong terbilang cukup singkat lantaran cedera lutut yang pada akhirnya memaksanya untuk pensiun tak lama setelah gabung ke Brisbane Roar. Beberapa tahun berselang, ex-penyerang timnas Indonesia, Sergio Van Dijk, juga pernah membela Brisbane Roar, di mana pemainnya 11-12 sama Erik ten Hag itu pernah bermain di sana pada tahun 2008 hingga 2010. Van Dijk yang saat itu belum berpaspor Indonesia punya catatan apik di Brisbane Roar. Selama 2 musim di sana, ia bisa membuat 27 gol dari 51 laga. Kemudian ada juga Yandi Sofyan, yang ketika itu juga gabung tim ini tapi hanya di tim mudanya. Intinya, Coach Shin sendiri berpesan agar Rafa tetap bekerja keras dan semoga di Brisbane Roar ia bisa mendapatkan kesempatan bermain yang banyak. Karena bagaimanapun, itu penting mengingat Rafa sendiri adalah salah satu pilar utama di timnas Indonesia sekarang ini. 일단 볼수록 갖는 건 좋은 건데 일단 들어가서 경쟁력 있게 게임을 뛰어야 되니까 게임을 뛰었으면 좋겠다. Pada akhirnya segala keriuhan dalam penyambutan Rafa ini sebanding dengan performanya di atas lapangan.
Dan di Liga Australia nanti, Rafa sendiri pasti akan belajar soal banyak hal baru. Terlebih, di sana ia juga akan berkesempatan bertanding melawan dua mantan pemain top Eropa, yakni Juan Mata dan Douglas Costa. Yap, Juan Mata, secara resmi per musim ini, bergabung ke Western Sydney Wanderers FC. Sedangkan Costa per musim ini main untuk Sydney FC. Nah, kalau sedikit kita melihat gimana profil Brisbane Roar itu sendiri, seperti yang diketahui bersama kalau tim ini per 2011 lalu, 70% sahamnya sah dimiliki oleh Bakrie Group. Berbicara soal prestasi, Brisbane Roar sendiri sebenarnya merupakan salah satu klub yang cukup disegani di Liga Australia karena pernah 3 kali jadi juara Liga pada musim 2010-2011, 2011-2012, dan 2013-2014. Nah, tim ini sendiri pernah dilatih oleh Ange Postecoglou yang sekarang jadi pelatih Tottenham pada 2009 hingga 2012. Dan bersama beliau juga inilah Brisbane Roar sukses jadi tim terkuat di Australia ketika itu. Akan tetapi, dalam beberapa musim terakhir penampilan tim ini pun dibilang sangat tidak konsisten. Musim lalu aja, tim ini menempati posisi ke-9 dari 12 tim. Tapi nggak apa-apa, yang penting bagi Rafa, dia bisa dapat menit bermain lebih plus konsisten dalam menjaga match fitness-nya. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya sukses terus buat Rafa. Semoga bisa mendapatkan hal yang diinginkan di Liga Sejuta Kanguru. Dan semoga dia bisa kembali ke Eropa mengingat usianya masih sangat muda. Lalu buat semua pemain timnas, ayo berjuang lagi tingkatkan performa di klub masing-masing. Karena di round 3, bagaimanapun levelnya udah sulit banget. Karena ibarat udah ada di ambang pintu Piala Dunia. So dimanapun kalian bermain, pastikan untuk kerja keras, berjuang, dan memperbaiki setiap detail yang ada. Fokus apa yang perlu dijalani, dan abaikan apa yang dirasa tidak penting. Karena semua pasti punya tujuan dan mimpi yang sama, yaitu bisa lolos ke Piala Dunia, serta membuat sejarah yang pastinya gak akan terlupakan sepanjang hidup. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.